Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga Waalaikumsalam. sehat semuanya. Pada kesempatan hari ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dan kita masih tetap bisa bertatap muka karena pembelajaran kita itu tatap muka. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari materi yang akan kita belajar sama-sama, coba Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan, siapa aja? Ya, mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari materi tentang ikatan kovalen, yang sebenarnya ini materi ini adalah materi lanjutan dari ikatan ionik yang telah dipelajari sebelumnya. Ya, ini mudah-mudahan tidak ngantuk. Kita lanjut ke kompetisi dasar yang akan kita pelajari sama-sama, yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Kemudian itu kompetisi dasar di pengetahuan. Yang kedua, kompetisi dasar di keterampilan, yaitu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika zat. Nah, berikutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini yang harus kalian kuasai nanti di materi ini. Yang pertama, indikatornya adalah menggambarkan ikatan kovalen tunggal dengan kovalen rangkap, menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen tunggal dan rangkap, menganalisis sifat senyawa kovalen polar dan non polar. Ini membandingkan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, membandingkan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar serta senyawa polar dan senyawa. Pada kesempatan hari ini ya, diharapkan peserta didik terlibat aktif setelah proses pembelajaran, belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu. Ya, nanti kita akan diskusi. Nah, di diskusi itu nanti Bapak juga akan memberikan penilaian. Ya, penilaian yang kita lakukan ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, kemudian penilaian sikap, ya, serta penilaian keterampilan. Ya, Pak. Baik, ini materi pokok kita, yaitu pembentukan ikatan kovalen membandingkan sifat senyawa berdasarkan kepolarannya. Begitu. Sekarang muncul? Mudah. Baik. Nah, sebelum kita nanti mengetahui seperti apa sifat senyawa yang akan kita pelajari, terus kemudian apakah hari ini sudah membantu orang tua kalian? Misalnya mencuci baju gitu? Sudah? Nah, Ya. biasanya mencuci baju pakai apa tuh, Deva? Mesin cuci. Mesin cuci ya? Selain mesin cuci, apa yang digunakan untuk biar misalnya baju yang kotor terkena lemak itu? Oh, disikat kali ya, Pak ya? Ya, gimana? Sambil disikat. Pakai sabun apa pakai deterjen? Pakai sabun, Pak, dikasih sabun. Deterjen, Pak. Ya, pasti dikasih sabun ya untuk membersihkan. Nah, itu nanti Rinso. oh, pakai rinso juga. Ya, bagus. Banyak sekali ya. Jadi ya, mudah-mudahan kegiatan itu tetap kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian di rumah. Tetapi juga kita harus tahu ya, kenapa kita menggunakan sabun pada saat mencuci baju yang mengandung lemak, kenapa kita bisa menggunakan deterjen pada saat kita mencuci baju yang mengandung lemak. Nah, kita akan pelajari tentang sifat-sifat itu. Nah, seperti ini anakku ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan noda minyak yang menempel baju kalian agar mudah hilang. Nah, ini ada gambar, kemudian kalian bisa menyimak nanti seperti apa
dan mungkin ini juga sudah kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Baik, nah untuk materinya tentang ikatan kovalen. Nah ini ada materi tentang apa itu ikatan kovalen. Kovalen itu ikatan yang terbentuk atau yang terjadi antara sesama non logam, ya. Nah ini materi berikutnya, ikatan kovalen rangkap 2. Kalau tadi ikatan kovalen tunggal, maka kita akan lanjut ke ikatan kovalen rangkap 2. Nah di sini ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang dibentuk oleh atom-atom non-logam yang menyumbangkan 2 elektron tidak berpasangan untuk berikatan sehingga bentuk kaidah oktet. Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas? Baik. Kalau jelas kita lanjut dulu ya ke ikatan kovalen rangkap 3-nya. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 ini dibentuk oleh atom-atom non-logam yang menyumbangkan 3 elektron tidak berpasangan untuk berikatan sehingga memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini nitrogen ini punya elektron berjumlah 7 dengan konfigurasi elektronnya 2. Ada tanyakan anak-anakku sampai sini? Tidak. Masih semangat? Semangat. Semangat, Pak. Harus begitu, tetap semangat ya. Kita lanjut. Masih, Bapak. Ya, baik, kita lanjut. Nah, polar dan tidak polarnya suatu senyawa itu tergantung dari harga keelektronegatifan unsur-unsur yang saling berikatan. Ya. Ya, jadi 2 kelompok saja. Kelompok 1 nanti ada Anggraeni, Resi Anggita Raksi, Widi Widiarti, Bepa, kerja peserta didik, ya. Ada kompetisi dasar yang harus kalian kuasai. Kemudian ada indikatornya. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nomor 2 ya, Pak. BE. Ya, boleh. Nomor atomnya 4. Ya. Berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2. Baik. Coba Pak ya. Ya, silakan. Mohon maaf kalau salah nih Pak. Ya, mudah-mudahan benar. Ya. Untuk X berkaitan dengan atom H, itu berarti nanti dia akan membentuk senyawa polar, karena untuk X itu keelektronegatifannya di tabel apa ya? 3. Ya, betul. Sedangkan H hanya 2,1. Nah, berarti senyawanya kalau nggak salah polar. Sedangkan air itu polar juga, Pak. Ya. Jadi dia akan larut atau menyatu dalam air. Oke, baik. Tuh, buat jawaban yang bagus. Yuk, kasih A+ buat teman kalian nih, Herdi. Nah, ini udah bisa menganalisis. Dari kelompok 1 boleh, dari kelompok 2 juga boleh. Silakan untuk menyimpulkan tentang. Silakan Herdi. Mau menyimpulkan tentang ikatan Baik, Pak. kovalen dulu. Saya coba Pak ya. Untuk ikatan kovalen itu berarti ikatan yang mempunyai pasangan elektron dipakai bersama, Pak. Ya, baik. Kalau ikatan kovalen polarnya gimana? Dilanjut aja. Oke, ikatan kovalen polar yang tadi saya tangkap yaitu adanya perbedaan keelektronegatifan antara 2 atom yang berikatan itu. Ya, 2 atau lebih. baik. Terima kasih ya atas kesimpulannya. Yang lain bagaimana? Nah, jadi kesimpulannya ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron.
yang berasal dari kedua unsur yang berikatan. Nah, kepolaran suatu molekul ditentukan oleh perbedaan keelektronegatifan dari kedua unsur yang berikatan dan bentuk molekulnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di bentuk molekul, ya. Begitu setelah pembelajaran ikatan yang Bapak jelaskan. Nah, untuk tugas minggu depan, ya, silakan nanti dikumpulkan untuk tugas mandirinya dan tugas untuk pengetahuan tentang ikatan kepalin ini. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dalam hati berdoa dimulai. Selesai, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Apa yang kita pelajari semoga bermanfaat ya dalam kehidupan kita sama-sama. Dari Bapak Amin. dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.